الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-21 dengan huruf lam. Kosakata yang terdapat pada huruf ini yaitu ada kata libas. Kata libas dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama artinya campur aduk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, kata libas artinya ketentraman, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, yakni istri-istrimu adalah ketentraman bagimu dan kamu pun adalah ketentraman bagi mereka. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, yakni sebagai penentram. Kemudian perhatikan pula Quran surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yakni sebagai penentram. Yang ketiga artinya amal soleh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yakni amal soleh. Namun sebagian mufasir berpendapat bahwa kata pakaian dalam ayat ini adalah rasa malu. Yang keempat, perhatikan. Yang keempat,
libas artinya pakaian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Perhatikan juga Quran surah Ad-Dukhan surah ke-44 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, yakni pakaian itu sendiri. Jadi secara ringkas kami sampaikan bahwasanya kata libas mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Pertama artinya campur aduk, yang kedua libas artinya ketentraman, yang ketiga libas artinya amal soleh, yang keempat libas artinya pakaian. Kemudian ada kata lisan yang memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama lisan atau lidah atau bahasa, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yakni lidah itu sendiri. Kemudian Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Kemudian yang kedua, kata lisan artinya tutur kata yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata lisan di dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya lisan atau lidah atau bahasa, yang kedua artinya tutur kata yang baik. Selanjutnya ada kata lagu. Kata lagu artinya, kata lagu mempunyai 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama sumpah atau sesuatu yang diyakini benar tapi ternyata keliru, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 225. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, yakni sumpah yang dinyatakan seseorang untuk sesuatu yang diyakini benar tapi ternyata salah, maka tidak dikenai kafarah atau denda, dan tidak pula dianggap berdosa karena kesalahan itu dilakukan tanpa disengaja. Makna yang sama juga disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Kemudian yang kedua, lagwu artinya kebatilan atau kesia-siaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari kebatilan. Kemudian yang ketiga, kata lagwu artinya kata sumbar ketika minum khamar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam surah yang ke-19 ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak mendengar kata sumbar di dalam surga kecuali ucapan salam. Kemudian lihat pula Quran surah At-Tur surah yang ke-52 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata sumbar dan tiada pula perbuatan dosa. Secara garis besar kami paparkan kembali
bahwasanya kata lagwu mempunyai 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, lagwu artinya sumpah untuk sesuatu yang diyakini tapi ternyata keliru. Yang kedua, kata lagwu artinya kebatilan atau kesia-siaan. Dan yang ketiga, kata lagwu artinya kata sumbar ketika minum khamar. Kosakata berikutnya ada kata lama yang mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, lama artinya apa-apa atau sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada apa-apa yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada apa-apa yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada apa-apa yang meluncur jatuh. Kata lama dalam ayat ini sama dengan kata ma, sehingga la hanya sekadar kata penghubung. Makna demikian juga dimasukkan dalam Quran surah 68 ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Kemudian dalam Quran surah Al-Qalam surah yang ke-68 ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil apa yang kamu putuskan atau apa yang kamu putuskan sekehendakmu. Yang kedua artinya kecuali atau melainkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yasin surah yang ke-36 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak seorang pun dari mereka semuanya kecuali akan dikumpulkan lagi dengan kami. Kemudian lihat juga Quran surah As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak satupun dari semua itu melainkan kesenangan kehidupan dunia. Kemudian Quran surah At-Tariq surah yang ke-86 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata lama dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya apa-apa atau sesuatu. Kemudian yang kedua artinya kecuali atau melainkan. Kosakata selanjutnya yaitu kata lamma. Kata lamma memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya tidak atau belum, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah tidak melihat dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antaramu, yakni Allah belum melihat. Kemudian Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah tidak melihat dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, yakni sedangkan Allah belum melihat. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Kemudian yang kedua artinya tatkala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Lihat pula Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala azab Tuhanmu datang.
Yang ketiga, Quran surah. Yang ketiga artinya amat sangat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu memakan harta pusaka dengan amat sangat. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata lamma dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya tidak atau belum, yang kedua lamma artinya tatkala, dan yang ketiga lamma artinya amat sangat. Kemudian ada kata lahu yang memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, lahu artinya persetubuhan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, yaitu persetubuhan atau hubungan badan. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kata lahu dalam ayat ini berarti sorak-sorai kegembiraan. Yang kedua, lahu artinya istri dan anak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, yakni istri dan anak. Secara garis besar kami sampaikan lagi bahwasanya lahu dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya persetubuhan, yang kedua artinya istri dan anak. Berikutnya ada kata li'allah yang mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya supaya tidak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu. Kemudian yang kedua, li'allah artinya supaya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya ahli kitab mengetahui. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata li'allah dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya supaya tidak, dan yang kedua artinya supaya. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis bagian yang ke-21 pada huruf lam. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.